Kali ini aku akan berbagi info menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Di mana lagi kalau bukan di AM Berbagi. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait analisis data di mata pelajaran informatika di jurusan multimedia. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan. Materi pertama, yaitu perkakas analisis data. Tahukah kalian apa saja perkakas analisis data itu? Sebelum kita mengetahui perkakas analisis data, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih analisis data itu? Mari kita jabarkan. Jika kita ingin mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan yang berpeluang besar dan cocok untuk kita, apa sih yang akan kita lakukan? Pastinya kita akan mencari informasi terkait lowongan pekerjaan terlebih dahulu, bukan? Lalu bagaimana ya cara kita untuk bisa tahu mana sih lowongan pekerjaan yang berpeluang besar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pengertian data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berupa teks, gambar, audio atau suara, maupun video. Pertama, menyiapkan perangkat dan sumber data. Mari kita mempraktikkan analisis data otomatis. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat analisis data. Yaitu yang pertama, buka browser masing-masing. Bisa itu melalui Google Chrome, ataupun Mozilla, Opera Mini, dan lain sebagainya. Lalu cari Google Colab pada kolom pencarian. Dan selanjutnya adalah membuka Google Colab. Nah, setelah masuk ke dalam Google Colab, jangan lupa untuk login terlebih dahulu dengan akun kalian. Selanjutnya, klik pada notebook baru. Setelah terbuka, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Ganti nama file dengan penamaan yang telah ditentukan oleh guru. Seperti itu tadi, menyiapkan perangkat analisis data. Tahap berikutnya adalah menyiapkan sumber data. Sumber data di sini terdiri dari website yang akan dianalisis datanya, seperti website jobs.id. Buka website jobs.id, kemudian masukkan kata kunci yang akan dianalisis datanya, seperti kata kunci multimedia. Setelah dimasukkan, kemudian klik tombol cari, selanjutnya muncullah banyak sekali lowongan pekerjaan terkait multimedia. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan sumber data dari web atau web scraping yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap parsing, yaitu mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML atau data mentah. Praktiknya adalah sebagai berikut. Pada tahap parsing, kode programnya adalah sebagai berikut. Di baris pertama bisa dituliskan berupa kode program komentar dengan ciri-ciri diawali dengan simbol pagar dan penulisannya berwarna hijau.
2. Parsing website jobs.id. Kode program komentar ini bisa dimanfaatkan sebagai keterangan atau judul dari kode program yang dituliskan di bawahnya. Selanjutnya, untuk baris kedua, 3, dan 4 digunakan sebagai deklarasi library atau perpustakaan yang mana menyimpan banyak fungsi yang akan digunakan di dalam praktikum analisis data yang akan dilakukan. Di baris ke-6 merupakan kode program yang mana mengambil link atau alamat dari website yang akan dianalisis data, yaitu website jobs.id dengan kata kunci multimedia. Kemudian, kode program selanjutnya dari alamat yang telah dicantumkan pada baris ke-6 merupakan kode program untuk menyimpan link alamat dari website terkait, yaitu website jobs.id dan kata kuncinya adalah multimedia yang dimasukkan ke dalam variabel link. Selanjutnya, pada baris ke-7 sampai baris ke-9 merupakan kode program untuk menampilkan link website yang telah disimpan ke dalam variabel link dan nantinya akan ditampilkan seluruh kode program di tampilan Google Colab. Untuk menjalankan program ini, kita bisa mengklik atau menekan pada simbol segitiga lingkaran yang terletak pada sebelah kiri dari kode program. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Wow, banyak sekali ya kode program dari HTML website jobs.id-nya. Tiga. Olah data HTML untuk diambil yang dibutuhkan saja. Tahapan selanjutnya adalah olah kode HTML untuk memilih data yang akan dikumpulkan. Nah, kita tadi sudah menampilkan seluruh kode HTML dari website jobs.id dengan kata kunci multimedia kan? Maka selanjutnya kita akan memilih data mana sih yang akan dianalisis. Mari kita praktikkan kode programnya. Siswa dapat menuliskan kode programnya dengan melihat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah diberikan oleh guru. Berhati-hatilah di dalam menuliskan kode programnya ya, karena jika salah sedikit, maka bisa jadi program itu akan error. Menuliskan kode program ini akan melatih ketelitian dari siswa.
Setelah seluruh kode HTML berhasil dituliskan di tahap ini, selanjutnya mari kita jalankan. Hasil kode program terlihat menampilkan data yang akan dianalisis, seperti data posisi, instansi, dan data gaji. Namun, data yang tampil masih belum rapi ya. Bagaimana cara untuk merapikan data tersebut? Mari kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahapan framing. Keempat, framing data. Framing adalah pembedaan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk tabel. Kode programnya adalah sebagai berikut. Setelah seluruh kode program dari tahap framing dituliskan, selanjutnya mari kita jalankan. Hasil dari kode program ini adalah sebagai berikut. Data yang tampil sudah lebih rapi, bukan? Data yang sebelumnya ditampilkan dengan tanpa tabel, sekarang berhasil ditampilkan dengan lebih rapi, bukan? Yaitu ditampilkan dalam tabel. Sehingga data yang akan dianalisis bisa lebih cepat dibaca dan bisa lebih cepat untuk dianalisis. Kelima, validasi data setelah framing. Tahapan selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil analisis data dalam diagram. Tahapan ini memiliki 4 subtahapan. Yang pertama, melanjutkan tahapan framing, yaitu dengan mengolah data agar valid sehingga bisa dihitung dan divisualisasikan. Lalu, apa sih data yang tidak valid? Untuk mengetahui data yang tidak valid, kita bisa melihat pada tahap sebelumnya, yaitu tahap framing. Sedangkan untuk data yang valid, pada kolom gaji masih terdapat data dengan isian gaji dirahasiakan. Data tersebut merupakan data yang tidak valid ya. Jadi, data gaji yang isiannya berupa gaji dirahasiakan itu diganti terlebih dahulu dengan angka 0.
6. Visualisasi data instansi dan gaji dalam diagram batang. Selanjutnya merupakan memvisualisasikan data dalam diagram batang atau bar chart. Nah, tadi kan data yang ditampilkan sudah valid semuanya ya. Jadi, data siap untuk divisualisasikan dalam bentuk diagram batang. Berikut ini kode programnya. Kalian bisa memodifikasi dari kode program yang telah dituliskan sebelumnya untuk menghemat waktu. Bahkan kode program berikut yaitu import plotly.express spx pada baris keempat atau pada baris kelima setelah penulisan form BS4 import beautiful soup. Modifikasi kode program pada baris ke-44 menjadi kode program yang sesuai dengan LKPD yang telah diberikan oleh guru ya. Program ini digunakan untuk menampilkan diagram batang, yaitu dengan menggunakan px.bar. Untuk sumbu X pada diagram batang berupa data instansi, sedangkan pada sumbu Y pada diagram batang berupa data gaji. Sehingga diagram yang tampil berikut ini menampilkan data gaji dan instansi. Jadi kita bisa mengetahui instansi mana yang memiliki gaji tertinggi. Ketujuh, validasi data pada visualisasi diagram batang. Bagaimana ya jika kita ingin mengetahui posisi mana dengan gaji tertinggi? Caranya adalah sebagai berikut. Kita harus mengubah data instansi yang telah ditampilkan sebelumnya menjadi data posisi, sehingga diagram yang ditampilkan berupa gaji dan posisi. Dan nantinya kita akan bisa melihat posisi manakah dengan gaji tertinggi. Caranya pada baris ke-44, sumbu X atau variabel X dengan data instansi diganti dengan data posisi. Dan ketika ditampilkan berikut ini diagram batangnya. Ternyata web developer atau UI designer merupakan posisi dengan gaji yang tertinggi. 8. Visualisasi data dalam diagram lingkaran. Selanjutnya, kita memvisualisasikan data dalam diagram yang lain, seperti diagram lingkaran atau pie chart. Berikut ini kode programnya.
Membuat diagram lingkaran, kita akan memodifikasi kode program sebelumnya pada baris ke-45, yaitu pada bagian px.bar diganti dengan px.py. Dan untuk parameternya disesuaikan dengan kebutuhan diagram lingkaran, yang mana values-nya berupa gaji, names-nya berupa posisi, dan titelnya berupa lowongan. Jadi diagram lingkaran ini berjudul lowongan, yang menampilkan posisi dengan informasi gajinya. Nah, berikut ini tampilan dari diagram lingkaran. Ketika kursor mengarah pada suatu bagian dari diagram lingkaran, maka akan muncul informasi posisi dan gajinya. Seperti itu praktikum analisis data. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Sampai jumpa.